Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru pada season keduanya. Kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di link season pertama. Kalian bisa cek di link playlist. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke season kedua dari series ini. Tepatnya pada episode ketiga atau episode yang ke-55-nya. Masih di dalam kompetisi perburuan, di mana Suchan yang tengah mengobati lukanya pun mendapatkan kabar kalau Muchen berhasil mendapatkan kualifikasi ketiga untuk menentang 3 jenderal besar aula hukuman. Mereka tidak menduga dalam waktu yang begitu singkat Muchen bisa berkembang sepesat itu. Kemungkinan mereka memiliki harapan untuk mencapai puncak pencerahan spiritual. Jika Muchen dan yang lainnya bisa mengalahkan 3 jenderal besar, maka mereka semua juga akan mendapatkan keuntungan. Kabar ini tentu saja membuat semua orang menjadi senang. Terlebih lagi, Muchen itu berhasil mengalahkan sosok raja spiritual. Kembali kepada Muchen, di mana kedua seniornya memberikan selamat, karena dia itu telah berhasil mendapatkan kualifikasi. Namun Li Xuantong mengajak Muchen untuk membicarakan sesuatu yang penting bersama mereka. Di mana akhirnya dari perang berburu, menang atau kalahnya mereka tergantung pada momen ini. Orang yang mereka tantang adalah jenius dari Akademi Beijiang. Gu Tianyan berada di level Tongtian fase awal. Ia dikenal sebagai maniak dan menggunakan seni spiritual Tianyan. Sedangkan Zhou Qingshan memiliki teknik ajaib dari dunia dakian. Tidak ada yang bisa menang darinya di level yang sama. Sedangkan Ling Zhen merupakan sosok yang paling kuat. Dia juga pernah menduduki nomor 1 di daftar langit. Ranahnya sendiri berada di level Tongtian fase menengah. Mereka berdua akan mencoba untuk tidak kalah, sedangkan sisanya harus Muchen selesaikan. Mereka harus saling bekerjasama karena peringkat Akademi Beijiang di kompetisi spiritual tidaklah begitu aman. Jika para murid gagal dalam mendapatkan puncak pencerahan spiritual, maka mereka sudah kalah di garis awal dalam kompetisi Akademi Spiritual. Muchen paham dan meminta kedua seniornya untuk percaya kepadanya. Chen Sanzhen meminta Muchen untuk tenang dan jika dia mau menyerah, dia pun tidak menjadi masalah. Muchen paham, tapi ia memberitahu kalau Ji Xuan terlibat dalam pengkhianatan yang Yi Hao lakukan. Muchen berjanji dalam kompetisi Akademi Spiritual nanti dia akan menyelesaikan semua masalahnya dengan Ji Xuan. Demi kepentingan umumnya ataupun pribadi, dia akan berusaha sekuat tenaga. Mereka mencoba untuk percaya kepada Muchen karena dia telah mengalahkan Heyao dan juga Raja Spiritual. Shen Sangsen juga berharap banyak darinya. Sebagai senior yang baik, mereka meminta Muchen untuk mengingat satu perkataannya, di mana saat ini Muchen mulai berlatih teknik petir miliknya. Sesaat kemudian, Muchen pun telah selesai latihan, terlebih lagi Loli datang untuk mengajaknya mengelilingi tempat ini. 被称为北苍学院的战斗界的旗鼓，第一，我都要全力以赴，说的每一句话。 Bagi mereka yang tidak mendapatkan kualifikasi untuk menantang, kristal spiritual yang didapatkan bisa digunakan untuk puncak pencerahan. Dan juga bisa ditukar dengan sesuatu yang disukai oleh murid lain. Loli merasa dia ini telah mengganggu Muchen, karena dia tahu betul kalau pertarungan ini sangatlah penting baginya. Karena dia harus mengambil kembali puncak yang hilang di Linglu. dari Linglu. Dan juga harus memikul harapan seluruh Akademi Beijiang. Saat kemudian para murid Akademi pun datang untuk berterima kasih dan juga memberikan semangat kepadanya. Muchen paham dan berjanji kalau dalam pertarungan nanti dia akan menang. Muchen sadar kalau bebannya memang banyak, tapi jika demi Loli, dia pasti akan menang. Seketika saja Loli merasakan sesuatu di depannya, di mana itu tentu membuat Muchen kebingungan. Alhasil mereka pun pergi ke sebuah toko. Murid ini mengenali Muchen dan dia meyakinkan barang yang dia jual dapat mengalahkan 3 jenderal besar. Di sini Loli memilih sebuah batu. Murid itu memberitahu kalau ini kakeknya temukan di runtuhan Luo. Karena mereka adalah sepasang kekasih, maka akan dia jual sebanyak 2 juta. Namun karena Muchen hendak pergi, jadi murid itu pun terus menurunkan penawarannya sampai ke angka 200.000. Itu pun masih dapat protes dari banyak murid lainnya. Loli bingung mengapa Muchen mau menghabiskan banyak uang untuk membeli batu yang bahkan tidak dia ketahui apa gunanya. Muchen akan melakukan apapun untuknya. Sedangkan bagi Loli, mendapatkan batu tersebut di harga begitu murah keuntungan bagi mereka. Pasalnya inilah batu dewa yang belum ditempa, yang akan dia gunakan untuk membuka segel pertama di pedang Luosan.
Kakeknya memasang 3 lapis segel di atas pedang. Loli harus membukanya demi bisa menanggung tanggung jawab keluarga Luo. Tapi Denny terus gagal setiap membuka segelnya. Di saat ia kembali ke klan Luosan, hari itu sudah semakin dekat. Muchen langsung saja memeluknya karena ia tidak akan membiarkan Loli menanggung tekanan keluarga sebesar itu. Jadi Muchen akan terus menjadi lebih kuat lagi, sampai cukup untuk melindunginya. Loli pun mengajaknya untuk membuat janji di mana mereka akan selalu melindungi satu sama lain. Jika ada yang tidak menepatinya, maka mereka harus memotong jari kelingking. Loli pun mengeluarkan pedangnya dan terus kepikiran apakah masih bisa bertanggung jawab pada klan Luosan. Losi langsung saja masuk ke dalam kesadaran pedang tersebut, di mana di sana ia kembali melihat segel yang dipasang oleh kakeknya. Losi mulai menaiki tangga dan tangga itu terus membuat tangga lain agar Loli bisa terus melangkah ke tahap selanjutnya, di mana akhirnya tangga itu sudah mencapai segel pertama. Tanpa berlama-lama, Loli langsung saja menggunakan batu dewa untuk membukanya. Meskipun terlihat sulit, tapi berkat semangat yang diberikan oleh Muchen, Loli tidak ingin menyerah. Terlebih lagi, dia itu harus membuktikan diri kalau dia memang pantas menjadi pelindung klan Luosan. Karena bagaimanapun tanggung jawab itu harus dirinya selesaikan. Pada akhirnya, segel pertama pada pedang itu telah berhasil dibuka olehnya. Kini Loli hanya perlu menghadapi segel kedua dari pedangnya saja. Loli pun merasa sangat senang karena perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun dia baru membuka satu tingkat segel saja, namun sudah memiliki aura sekuat itu. Semua ini karena pedang Luosan merupakan senjata suci klan Luosi. Muchen sedikit menggodanya karena mungkin saja Loli itu ingin dia pergi. Tentu saja Loli tidak akan mengatakan hal itu. Namun Muchen langsung saja menghentikannya dan mencium bibir manis dari Loli. Pada keesokan harinya, pertarungan akan segera dimulai, di mana pertarungan ini disiarkan secara langsung. Lin Jie menyapa Shen Changsheng karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Terlebih lagi, mereka sudah sering bertarung sebelumnya. Jika bukan karena dia masuk ke aula hukuman dan tidak masuk ke dalam daftar langit lagi, maka sudah pasti dia akan kesulitan untuk mendapatkan peringkat pertama. Lin Jie ingin melihat seberapa jauh perkembangannya itu. Sebagai penjaga, mereka tidak akan segan-segan. Shen Changsheng menyerahkan Gu Tianyan kepada Muchen, sedangkan Li Xuantong akan berhadapan dengan Zhao Xingchen. Ia sangatlah penasaran dengan teknik spiritual yang dikatakan tidak pernah kalah itu. Zhao Xingchen akan memberikan keringanan kepadanya. Selama dia itu mau menyerangnya dalam 10 jurus, maka dia itu akan mengakui kekalahannya. Hal itu membuat Li Xuantong kesal dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Karena bagaimanapun, Zhao Xingchen seakan-akan hendak meremehkannya. Tapi sudah 3 jurus yang Li Xuantong gunakan, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Li Xuantong memintanya untuk tidak meremehkan dirinya. Saat jugalah Zhao Xingchen menggunakan surulingnya bagi Shen Changsheng jauh tidaklah memberikan keuntungan. Karena itu hanyalah rencana licik darinya, supaya bisa membawa lawannya masuk ke dalam ilusi tanpa henti. Zhao Xingchen penasaran apakah dia itu juga bisa keluar dari ilusinya. Li Xuantong tidaklah takut dan akan menggunakan inderanya saja. Zhao Xingchen akan menguji indera penciuman dan perasaannya, di mana kali ini dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Di mana kali ini hal itu sudah tak bisa digunakan lagi, dan membuat Li Xuantong merasa sangat kesulitan. Ia mencoba untuk melawan, namun sekarang ia sudah tidak bisa mendengar lagi. Li Xuantong tidak menyerah dan langsung saja melakukan penyerangan pada bawah tempat itu, untuk bisa menghancurkan ilusi ini. Tapi bagi Zhao Xingchen semua itu sia-sia saja, karena sekarang indera perasaannya sudah menghilang. Li Xuantong merasa kalau kemampuan Zhao Xingchen tidaklah sehebat itu. Pasalnya ia sudah mulai tahu bagaimana cara dia menggunakan triknya. Dalam 5 elemen, San Yin termasuk unsur logam dan berada di barat. Jiao termasuk unsur kayu terletak di timur. Ji unsur api di arah selatan, Yu unsur air terletak di utara. Gong unsur tanah terletak di tengah. Kelima elemen akan berputar yang membuat semua makhluk terlahir kembali. Dan cara itulah Li Xuantong bisa lepas dari tekniknya. Zhao Xingchen mengakui kekalahannya dan para murid tentu saja senang dengan kemenangannya itu. Sekarang adalah giliran dari Shen Changsheng. Ling Ji sudah menantikan pertarungan di antara mereka.
Sang penasaran apakah pedang itu masih tajam seperti dulu. Lingzi memintanya untuk menggunakan senjatanya, di mana Shen pun memanggil tombaknya dan pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Pada awalnya mereka berdua saling berimbang satu sama lain, hingga Lingzi itu berhasil mementalkan Shen, tapi dia yakin itu masihlah belum berakhir. Sang bahkan langsung saja melakukan serang balik kepadanya. Dengan tombak yang Shen miliki, dia dengan mudah menahan setiap serangan yang dilancarkan olehnya. Bahkan di saat tidak menggunakan tombak pun, teknik pukulan yang dia miliki sangatlah kuat. Ling pun mengakui kalau teknik pukulannya telah meningkat. Hal itu pun membuat dirinya kerepotan. Lingzi sadar bertarung jarak dekat dengannya akan menjadi masalah saja. Maka karena itulah Lingzi mencoba untuk mencari celah dari pergerakannya. Pertarungan pun semakin memanas, karena hal itulah Shen langsung dibuat tertekan. Ia sadar harus menangkap Lingzi dulu, dan begitulah dirinya baru memiliki kesempatan. Hanya saja Lingzi tidak sebodoh itu, maka karena itulah dia harus mengambil risiko. Shen berhasil mengalihkan perhatiannya. Di saat lengannya hendak dipotong oleh Ling, tombaknya sudah sangatlah tepat ke arah kepala Ling. Dia pun mengakui kalau kemampuan Shen sudah sangat meningkat, jadi dia pun mengakui kekalahannya. Shen senang dan memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena lengan kirinya hanya terluka saja. Ling mengakui kalau sekarang Shen merupakan nomor pertama di Baijiang. Kemenangan ini tentu saja membuat semua murid menjadi sangat bersemangat. Kini hanya tinggal satu pertandingan lagi untuk mencapai puncak pencerahan, di mana itu adalah giliran dari Muchen yang akan bertarung dengan Gu. Muchen meminta mereka untuk menyerahkan semua ini kepadanya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan terlihat sudah terjadi di antara Gu dan juga Muchen. Sesuai dengan dugaan kalau teknik Gu begitu ganas, ini sama persis dengan sifat aslinya. Bahkan Muchen itu dipaksa untuk menggunakan tubuh dewa petirnya. Melihat hal tersebut semakin membuat Gu bersemangat. Karena Muchen telah menggunakan segalanya, maka sebagai lawan Gu akan memperlihatkan teknik andalannya. Tidak ingin kalah, Muchen juga akan menggunakan konstelasi dari segel dewa Xuanwu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.